Apabila kalian suka pada video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, bagaimana kabar hari ini? Welcome back to my channel. Sahabat YouTube, pada video kali ini kita akan membahas tentang berapa sih indeks jumlah bantuan yang diterima oleh para peserta PKH. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya, nonton sampai akhir ya. Nah, indeks atau skema bantuan yang diterima oleh peserta PKH itu bermacam-macam atau bervariatif. Untuk yang tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi corona ini, itu yang kemarin saya bahas di video saya sebelumnya, itu kan harus penerima PKH harus mempunyai 3 komponen. Yang pertama adalah komponen kesehatan, meliputi ibu hamil atau balita umur 0 sampai 6 tahun. Kemudian komponen pendidikan, anak usia SD, SMP sampai SMA, dan kesejahteraan sosial itu meliputi lansia 70 tahun ke atas dan disabilitas berat. Oke, yang pertama yang didapatkan oleh ibu hamil itu sebelum pandemi corona itu totalnya adalah 3 juta per tahun. Nah, itu dicairkan 3 bulan sekali. Jadi dalam 3 bulan sekali 3 juta itu dibagi 4. Nah, 4 kali pencairan dalam 1 tahun. Jadi maaf, itu tadi maksudnya 4 kali pencairan dalam 1 tahun, yakni 3 juta per tahun. Jadi 3 juta dibagi 4. Bagi 4 dalam waktu 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Kemudian ibu hamil tadi 3 juta, anak usia dini juga sama dapatnya 3 juta. Kemudian anak SD 900.000 per tahun. Nah, 900.000 per tahun dibagi 4, tinggal menghitung saja ya. Kemudian anak SMP itu 1.500.000 per tahun, itu dibagi 4. Jadi 3 bulan pencairan, 3 bulan pencairan berikutnya. Kemudian SMA 2 juta per tahun, itu 2 juta dibagi 4 berarti 500.000 per 3 bulan sekali. Kemudian disabilitas berat itu dapatnya 2.400.000. Jadi 2.400.000 per tahun dibagi 4 dalam setahun. Kemudian lanjut usia yang sebelumnya itu minimal itu 60 tahun sebenarnya. Kemudian ada perubahan kebijakan, jadi diganti menjadi 70 tahun minimal. Itu dapatnya 2.400.000 per tahun. Kemudian selama pandemi corona ini itu mulai April. Jadi mulai April sampai Desember ini ada skema bantuan yang berbeda. Jadi Kementerian Sosial mempunyai kewenangan atau kebijakan untuk merubah skema bantuan karena dampak COVID-19. Jadi berapa saja sih atau perbedaannya gimana? Jadi selama April sampai Desember 2020 itu ada skema bantuan yang berbeda. Yakni ada tambahan 25% selama 1 tahun ini. Oke, kita hitung ya. Skema bantuan per bulan di tahun 2020 itu mulai bulan April sampai Desember ini ada perubahan. Jadi selama musim COVID-19 ini ada perubahan skema bantuan. Nah, saya jelaskan di sini untuk ibu hamil itu yang biasanya dapat 3 juta per tahun. Itu karena ada tambahan indeks bantuan 25%. Jadi totalnya dapat 3.750.000 per tahun. Namun pencairannya bukan 3 bulan sekali, tapi 1 bulan sekali. Ini mulai bulan April sampai Desember pencairan dana PKH atau bantuan PKH itu 1 bulan sekali. Ya, ini misalnya ibu hamil yang dapat 3.750.000 per tahun. Itu mendapatkan bantuannya itu terhitung 250.000 per bulan mulai bulan April sampai Desember.
Kemudian untuk anak usia dini mau sampai 6 tahun itu sama dengan ibu hamil 3.750.000 per tahun. Itu dapatnya 250.000 per bulan mulai bulan April sampai Desember. Kemudian anak SD dapatnya 1.125.000 per tahun. Jadi hitungannya dapat 75.000 per bulan mulai bulan April sampai Desember. SMP dapat 1.875.000 per tahun. Berarti hitungannya 125.000 per bulan mulai bulan April sampai Desember. Kemudian untuk anak SMA itu dapatnya 2.498.000 per tahun. Jadi pencairannya itu mulai bulan April kemarin itu 166.000 yang pertama. Kemudian untuk bulan Mei sampai Desember untuk anak SMA ini itu cairnya 125.000 per bulan mulai bulan Mei sampai Desember. Aprilnya 166.000. Kemudian untuk disabilitas berat itu 3 juta per tahun. Jadi hitungannya dapatnya disabilitas berat itu 200.000 per bulan mulai April sampai Desember 2020. Kemudian untuk lansia itu sama dengan disabilitas berat yakni 3 juta per tahun. Jadi dapatnya 200.000 per bulan mulai bulan April sampai Desember 2020. Nah, demikian jumlah indeks bantuan yang diterima oleh penerima keluarga penerima manfaat PKH atau peserta PKH di tahun 2020 selama pandemi COVID-19. Jadi perubahannya itu mulai bulan April sampai Desember 2020. Nah, apakah di tahun depan skemanya bantuannya itu sama? Kita tidak tahu karena COVID-19 ini segera berakhir itu kapan kan kita tidak tahu. Yang jelas saran saya untuk semuanya, untuk peserta PKH yang mau mengambil bantuannya itu tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Memakai masker dari rumah, jangan bergerombol kalau narik uang di ATM atau di e-warung atau yang lainnya. Kemudian cuci tangan dengan sabun. Kemudian kalau bisa pakai pengamannya, sarung tangan atau apalah plastik di tangannya ketika mau masuk ke ATM, memencet tombol di ATM agar aman semuanya. Jadi demikian skema bantuan yang bisa saya jelaskan. Dan untuk bulan Juni, sekarang Juni ya. Oke, sekarang Juni. Bulan Juni sekarang itu masih belum ada kabar PKH tanggal berapa cairnya. Yang jelas biasanya mungkin pertengahan lah. Kita harapkan pertengahan ini sudah bisa cair. Kalau BPNT kabarnya sekarang sudah cair. Jadi yang dapat sembako bantuan pangan non tunai BPNT itu sekarang sudah cair, bisa dilakukan pengambilannya sembakonya di agen-agen atau warung terdekat bagi kalian yang dapat bantuan BPNT. Kemudian untuk bantuan PKH itu menunggu kabar dari pendamping PKH-nya di wilayahnya masing-masing. Oke, sekian video penjelasan tentang skema bantuan PKH tahun 2020 ini. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.